Nonton konser artis top, duduknya di tribun. Cakep. Bela-belain ngirit dan sudah nabung Cakep. agar bisa sukses sebelum usia 30 tahun. Cakep. Si belajar bisnis dan investasilah biar untung. Cakep. Si Husnul zodiaknya Cancer. Cakep. Jam segini bawaannya suka lapar. Cakep. Anak muda yuk prioritaskan kebutuhan primer. Cakep. Jangan habiskan semuanya untuk konser. Betul sekali. Wow, kita sudah kehadiran Bro CPN. Yes. Chandra Putra Negara. Oke. Apa kabar, Bro? Kalau saya selalu hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Salamnya selalu, nggak pernah berubah. Dan saya masih ingat podcast kita. Betul. September 2020. Wow, berarti Sudah 3,5 tahun. tahun lebih setengah. Wah, nggak kerasa. 3,5 tahun. Di ruangan yang sama. Saat itu COVID-nya sedang tinggi-tingginya. Betul. Di ruangan yang sama, dan ini sudah agak berubah. Benar. Karena Bapak podcastnya terus meningkat, sementara saya terus menurun. Tapi karir kementeriannya meningkat, saya di situ-situ aja. Tapi terus bersyukur. Terus bersyukur. Dan sekarang saya sudah bertugas di Kemenparekraf. Siap. 3,5 tahun berlalu semenjak podcast tersebut, kita berjuang berdua. Dan saya melihat kiprah Bro CPN ini di tengah-tengah waktu itu keterbatasan COVID, ada PSBB, PPKM, tapi terus menginspirasi anak muda, dan kalungnya itu loh. Nah, ini. Kalungnya tetap menemani kita, dan masyarakat Indonesia sekarang sudah bisa bangkit, Betul. sudah bisa lumayan pulih, dan tetap produktif untuk semangat berwirausaha. Sejak di bawah kementeriannya Parekraf, wisatawan naik terus. Aduh, alhamdulillah. Siapa dulu pemimpinnya? Tapi tanpa SB30 apalah kita ini. Bisa aja Pak Menteri. Sukses before 30. Sekarang saya manggilnya bingung, Bang Sandi atau Pak Menteri nih saya manggilnya. Panggilnya Bang Sandi cukup. Bang Sandi cukup. Dan alhamdulillah saat itu walaupun banyak yang kehilangan pekerjaan, tapi juga sekarang sudah bangkit kembali, dan banyak lapangan kerja yang diciptakan. Betul. Karena usaha-usaha mulai berkembang. Betul. Dan kita memulai usaha ini sampai saat sekarang itu dibantu oleh ekonomi digital. Betul. Salah satunya karena menonton. Izin semut. Banyak banget semut dari tadi nih. Iya. Itu pertanda untung ya? Pertanda untung. Hoki ya? Hoki. Ini mau Imlek nih. Mau Imlek. Semut naga ini. Semut naga nih. Tuh, naga kayu lagi. Naga kayu. Keren banget. Dan mereka bangkit kembali karena terinspirasi. Mereka menonton dan mempraktekkan obrolan yang dapat dari channel YouTube kita. Amin. Amin. Jadi nanti kita akan flashback beberapa. Tapi Sandi Uno TV sekarang juga masih eksis. Masih eksis. Masih kembang-kempis. Tapi saya lihat channel YouTube-nya Sukses Before 30 terus meningkat dengan 4 juta plus. Thank you. Subscribers. Iya. Nggak ada kerjaan lain soalnya. Nggak ada kerjaan lain. Nah, gimana Bro Chandra melihat masa depan anak muda kita ini di bawah usia 30 tahun yang kita sebut sebagai millennial or youngers dan sudah sukses di bidangnya masing-masing. Oke, sebelumnya terima kasih Bang Sandi. Saya kenal Bang Sandi dulu zaman sebelum menteri, dan saya kenal beliau pertama kali datang ke acara Gerakmu waktu itu di Universitas Indonesia. Mungkin Bang Sandi udah lupa. Oh, enggak. Nah, dan waktu itu saya lihat beliau baru aja nggak jadi cawapres ya waktu itu, tapi beliau tuh saya salut satu, attitude-nya dan semangatnya, meskipun beliau waktu itu tidak terpilih, tapi di balik kegigihan beliau itu waktu saya itu sangat tidak terpilih menjadi wapres, sekarang tidak terpilih menjadi cawapres, Bro. Jadi turun, Bro. Tapi tetap harus semangat. Saya salut karena namanya hidup itu kan kita nggak tahu. Pengennya sih naik terus, tapi kan kadang harus ada turunnya. Tapi saya salut mentalnya Bang Sandi ini adalah mental petarung, mental pemenang. Itu yang harus dimiliki oleh pemuda sebelum usia 30 tahun. Jadi sama ketika kita membuat channel YouTube, pekerjaan apapun sih, sebenarnya YouTube itu kan sebuah pekerjaan yang saya lakukan itu hanya untuk media. Karena bisnis saya kan udah 25 tahun. Jadi tentu saya juga melihat bahwa anak-anak muda sekarang itu larinya ke sosial media, makanya saya juga ikut terjun ke dalam sosial media. Awalnya di Twitter,
kemudian tahu di YouTube mulai ada, jadi saya mulai konsisten di YouTube sejak 2013 sampai sekarang udah 11 tahun tidak kerasa. Dan memang memulai channel YouTube mudah, tapi untuk konsisten tidak mudah. Dan dari 11 tahun yang lalu sampai hari ini, channel YouTube saya tidak pernah tidak publish, selalu publish. Setiap Selasa Jumat itu wajib. Konsisten. Itu yang paling berat. Nah, jadi kalau tadi Bang Sandi bertanya, bagaimana anak-anak muda zaman sekarang? Bedanya kita waktu 2020, waktu kita bikin podcast, TikTok itu baru mulai. Betul. Nah, sekarang kita nggak bisa pungkiri TikTok itu lebih masuk ke semua kalangan. Dan tren video panjang menjadi video pendek. Ya. Video pendek ini celakanya ada sisi plus, ada sisi minus. Sisi plusnya adalah informasi semakin cepat, tapi sisi minusnya validitas atau hoax itu akan menjadi semakin tinggi. Nah, karena yang konsumsi adalah semua lapisan masyarakat, kalau mereka mau tahu yang lebih concern ya harus nonton Sandi Uno TV. Karena panjang-panjang tapi valid gitu. Jadi obrolannya nggak ada yang dipotong, nggak ada yang diapakan. Makanya dan tentu YouTube juga semakin struggling ya, karena sosial media semakin kencang, TikTok sudah mengambil banyak pangsa pasar YouTube. Tapi sampai hari ini saya yakin anak-anak muda kan di bawah sektor Kemenparekraf, ekonomi kreatif, content creator itu kan salah satu ladang mencari cuan atau pekerjaan. Saya rasa di bawah Menteri Parekraf cocok banget, apalagi kenapa Menparekraf itu qualified untuk menaungi content creator, karena menterinya juga content creator gitu. Nah, itu termasuk menurut saya sangat mendalami, sangat menjiwai anak-anak muda. Dan kita juga tahu content creator itu menjadi sebuah ladang pekerjaan baru, new economics ya. Karena saya rasa waktu dulu Bang Sandi kuliah di Amerika pun nggak ada namanya profesi content creator gitu. Nggak ada kan ya. Jadi baru muncul mungkin 10 tahun belakangan gitu. Dan meskipun tantangannya itu berat, tapi kita harus melihat bahwa content creator itu cuma vehicle untuk kita masuk ke dalam pekerjaan utama kita. Jadi content creator itu nggak bisa dijadikan satu-satunya pekerjaan. Menurut saya ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika AdSense-nya naik, happy. Tapi ketika AdSense turun, banyak orang yang stres. Apalagi di TikTok, cepat terkenal, cepat hilang. Kan kita kenal satu istilah, setiap orang ada masanya. Ya. Setiap masa ada orangnya. Ya. Nah, kalau di TikTok, masanya semakin pendek. Viralnya cepat, FYP-nya cepat dari bukan siapa-siapa, tapi hilangnya juga cepat. Makanya kita tetap harus punya pekerjaan utama. Nah, pekerjaan utama itu apa? Ya, apapun itu. Jadi, menurut saya, content creator itu cuma sebagai vehicle atau alat yang saya tulis di buku Success Before 30, di mana kata pengantarnya ditulis oleh Bang Sandi langsung. Siap. Buku itu wajib dibaca karena saya selalu bilang sukses itu harus ada mindset, ada alat, ada mentor. Nah, salah satunya itu alat. Kita harus temukan alat yang tepat. Content creator itu cuman vehicle utama, tapi tetap kita harus punya satu pekerjaan utama. Nah, pekerjaan itu bisa berbentuk UMKM. Ya, saya masih ingat Bang Sandi waktu itu dulu kita diwawancara, Bang Sandi kan bingung, ini ibu-ibu ngapain ya? Akhirnya ibu-ibu mulai punya profesi baru. Contoh waktu itu bisa bikin catering, bisa bikin apa, UMKM. Artinya dulu nggak bisa masak jadi bisa masak gitu loh. Dulu nggak pernah bikin PO jadi bikin PO. Dulu juga saya juga sama. Waktu pandemik, alhamdulillah omset kita naik Bang Sandi waktu itu karena semua orang lihat online kan gitu loh. Yeah. Jadi marketplace kita naik gitu, reseller kita omsetnya meningkat tajam. Kalung gimana kalung? Kalung penjualannya waktu itu oke banget. Karena waktu itu gelang lumayan. Iya kan lumayan waktu itu ya. Jadi tapi waktu Covid, setelah Covid selesai mungkin atensinya orang kan nggak ke online lagi, jadi udah mulai balik. Makanya saya bilang online dan offline harus sama-sama seimbang. Nah, jadi menurut saya sangat setuju kalau dikatakan anak-anak muda itu peluangnya sekarang lebih besar dibanding zaman kita dulu. Karena zaman kita tuh susah banget loh. Semua itu harus lewat surat kabar, harus lewat televisi kalau mau lihat sebuah promosi. Sekarang Anda tinggal bikin konten FYP, ada produk Anda di situ, produk Anda sudah dilihat orang. Nah, itu aja sih kalau dari saya. Selain online curated content, dilihat dari anak-anak di bawah 30 Betul. yang ingin sukses ini,
jenis usaha apa yang berpotensi cuan? Oke. Saya lihat yang berpotensi cuan itu ada 5. Kalau menurut saya. Pertama, kita harus tahu orang Indonesia itu sukanya apa. Nomor 1 mungkin skincare ya. Wow, glowing. Glowing ya. Saya lihat sekarang skincare kayaknya udah bukan barang umum. Kita lihat baliho-baliho pinggir jalan kayaknya aktor Korea semua itu. Iya betul. Ya itu hebat banget itu. Kok mereka bisa bayar brand ambassador, duitnya dari mana itu? Itu mahal. Nah itu skincare menurut saya juga. Skincare itu jelas. Oke. Kedua menurut saya tetap health food. Health food. Kesehatan ya. Kesehatan. Karena sejak COVID orang mulai sadar kesehatan. Kita tahu juga kesehatan itu menjadi sebuah pola hidup yang baru. Orang jadi mulai rajin lari pagi, mulai rajin sepeda. Kita ambil lari sama sepedaan. Nah waktu itu ya. Jadi orang mulai sadar. Jadi ketika tubuhnya sehat bisa melawan COVID. Jadi nggak bisa cuma tergantung vaksin. Nah jadi orang mulai sadar kesehatan gitu. Jadi suplemen, food supplement itu juga menurut saya orang Indonesia dulu taunya jamu. Ya, tapi sekarang saya rasa dengan pertambahannya waktu, Indonesia semakin jadi negara modern. Saya kan pernah ke Jepang ya, Bang Sandi ya. Saya lihat di minimarket atau di convenience store kayak Alfamart, Indomart, itu jual camilan protein itu di mana-mana. Sedangkan kita di Indonesia, waktu itu belum ada. Tapi sekarang belakangan, saya lihat di Indomaret sudah ada camilan mente atau camilan kacang yang tanpa gula. Nah itu kan berarti pangsa pasarnya ada gitu. Sehat. Nah itu contoh-contoh seperti itu. Jadi yang pertama skincare, kedua health food. Ya. Ketiga menurut saya yang tetap bisa booming untuk anak-anak muda sekarang yang pokoknya semua platform yang di sosial media. Ya, yang ketiga itu menurut saya tetap yang berhubungan sama makanan ya. Jadi food ya. Kuliner. Nah, saya rasa mungkin kuliner itu juga booming. Makanya sekarang cuman sustainability-nya ya tergantung kepada si pemilik masing-masing. Karena kadang baru bikin kafe 2-3 tahun hilang. Ganti yang baru. Ya, baru buka ini hilang baru. Nah, jadi kembali lagi kepada sebuah rasa kemudian sejarah. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat dan kelima menurut saya saat ini yang kalau dari usaha saya sendiri Bang Sandi yang cukup booming ini adalah belakangan saya juga mulai masuk ke suplemen untuk orang diabetes. Oh, benar banget. Diabetes. Karena yang tertinggi itu selain stroke dan serangan jantung adalah diabetes. Diabetes. Nah, diabetes ini kami punya suplemen yang alami. Jadi nggak harus tergantung sama obat-obatan yang ada saat ini. Di mana HbA1c itu bisa menurun. Nah, kalau di tren saya sendiri. Jadi mungkin kembali lagi kita lihat yang saya paling tahu viral belakangan di sosial media yang paling booming sekarang itu yang berhubungan dengan stop gula. Stop gula. Apapun yang stop gula. Bahkan saya juga lihat di Singapura iklan 2 bulan yang lalu Perdana Menteri Lee Hsien Loong sampai sudah melarang iklan Coca-Cola dan Sprite, mohon maaf saya sebut brand, dilarang iklan. Karena ternyata 10 orang gemuk, 7 diabetes. Dan itu pun 3, bukan berarti nggak diabetes, 3 itu nggak cek. Ketika dia cek HbA1c, kan ngomong, oh saya gula darah normal, 100 normal. Nggak bisa, itu nggak akurat. HbA1c itu akumulasi gula 3 bulan terakhir. Itu ketahuan. Nah dari situlah akhirnya ketika dia cek, contoh saya Bang Sandi, waktu COVID Bang Sandi, saya gemuk loh Bang Sandi. Saya ini sekarang turun 10 kilo. Iya aku lihat. Agak kelihatan ya. Langsing loh. Karena terinspirasi sama Bang Sandi. Tambah ganteng. Terima kasih. Pak Menteri juga sama. Saya mulai sadar ketika kaget 8 bulan yang lalu Bang Sandi, saya itu tiba-tiba disuruh cek HbA1c. Sebelumnya nggak kenal. Waktu saya cek HbA1c, saya kaget, saya kena pradiabetes Bang Sandi. Saya pradiabetes. Tapi pemain basket yang prolific seperti CPN ini dengan pivot dan gerakan-gerakan cut, slice and dice-nya itu bisa juga pradiabetes ya? Saya pun kena pradiabetes. Artinya apa? Sebelumnya saya cek gula normal. Tapi kenapa saya cek HbA1c, saya 6,0, artinya baru di atas ambang. Saya kaget, orang yang sering olahraga kayak saya, vegetarian kayak saya, pun bisa kena pradiabetes. Dari sini saya sudah bisa lihat, wah ini pangsa pasarnya besar. Makanya
belakangan 1 tahun terakhir konten tentang gula, apapun tentang gula, itu booming. Makanya kalian harus bikin, ini opportunity juga kalau kalian bisnis ya, opportunity, bikinlah makanan-makanan yang rendah gula. Itu pasti laku. Karena gula itu kan nikmat ya Bang Sandi ya. Jadi manis, enak, cookies, kue, itu semua pasti mengandung gula. Bayangkan sekarang kita lihat Alfamart, Indomaret, itu makanan bisa awet 2-3 tahun. Itu kok bisa pengawetnya lama? Pengawet itu juga dari gula. Artinya semua makanan kita nggak bisa hindar dari gula. Nah ini opportunity juga bagi saya. Jadi kalau kalian bikin bisnis kuliner atau apapun itu, menurut saya kopi-kopi pahit pun sekarang juga laku. Memang yang konsumsi dulu orang tua. Nah sekarang anak muda. Diabetes itu nggak kenal usia Bang Sandi. Dulu diabetes kita kenalnya usia 60, 70. Tambah lama tambah turun, 50, 40. Sekarang 30, asal dia gemuk. Dicek itu pasti pradiabetes. Nah itu banyak orang nggak ngerti. Nah ini opportunity, menurut saya opportunity yang baru. Jadi di balik gurihnya bisnis kuliner, ada juga deposito gula di situ yang menjadi kompensasi. Nah jadi kita harus lihat opportunity itu. Dan itu yang keempat. Yang kelima sih menurut saya tetap online, tapi konversi produknya apapun, ya saya rasa kalau UMKM yang saya cek di OKOC kan rata-rata keripik. Kerupuk. Tapi ya kita tahu itu sangat tidak menyehatkan. Semuanya keripik, kerupuk, kremes-kremes. Kremes-kremes. Yang goreng-goreng itu yang paling enak. Aduh. Tapi ya itulah makanan Indonesia gitu. Saya rasa Southeast Asia, Thailand, ya kan, Vietnam juga makanannya seperti itu. Tetapi di balik itu ada kompensasinya. Makanya kembali lagi yang dikorbankan adalah obesitas. Gula yang tinggi di saat sejak dini gitu. Kita lihat orang Jepang. Orang Jepang itu kan makanan jarang gula, jarang goreng. Dia rebus-rebus. Makanya orang Jepang itu sampai panjang usia. Betul. Di Indonesia, kecuali tempura ya. Nah, tapi itu pun minyaknya juga oke lah, minyak sehat. Tapi kita lihat orang-orang desa ya Bang Sandi ya. Sama kan sehat. Mereka makanannya polo pendem itu loh. Iya. Makanya umbi-umbian gitu loh. Tiwul. Tapi kita lihat di kota sekarang, kena sosmed apalagi kena food blogger, malam-malam lapar gojek. Gimana nggak gemuk? Ya itu sih opportunity. 5 ya. Ya ada 5. 5 opportunity-nya tadi. Silakan. Kita lihat silahkan digarap. Mulai dari skincare, health food, ya kuliner, suplemen untuk diabetes. Sama apapun yang berhubungan juga dihindarkan yang termasuk ini minuman ini. Ini juga bagus sih. Bagus ya? Bagus banget. Ini kan Bang Sandi udah 3,5 tahun lalu. Saya udah cek ini kan minuman jeruk nipis ini bagus banget ini. Ya, ini resepnya Mbak Nur. Jadi jeruk nipis, kasih madu. Iya. Terus kadang-kadang habatus sauda. Wah, keren. Jinten hitam sama doa-doanya itu loh. Doa-doanya. Jangan selingkuh. Tetap istiqomah. Oke. Sama yang kelima, fashion sih. Tetap. Fashion ya kayak gini ya. Keren. Itu bomber jacket yang itu nggak ada matinya juga. Nggak ada matinya. Oke, itu semuanya masuk di ekonomi kreatif. Mulai dari glowing sampai fashioning. Nah, kita ini baru saja rilis tadi sore. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,05 di kuartal ini dan untuk 2023 kemarin 5%. Di zaman Bang Sandi belum jadi menteri, berapa itu pertumbuhannya? Kan waktu kita di COVID itu kan negatif. Oh benar. Dan memang di era Pak Jokowi ini 5%, di era Pak SBY 6%. Nah memang di era Orde Baru sebelumnya lebih tinggi, tapi kita kan sekarang ekonominya jauh lebih besar. Dan menuju ke 2045. Betul. Kira-kira peran SB 30 ini, anak-anak muda sukses before 30 ini untuk mencapai target tersebut seperti apa? Nomor 1. Kita tahu bahwa zaman dulu edukasi itu hanya orang-orang yang berduit. Kita tahu ketimpangan sekolah swasta sama sekolah negeri itu itu aja perbedaannya udah agak jauh. Ya. Betul ya. Nah, terus orang sekolah negeri, sekolah swasta, mereka belum lagi dapat bimbingan belajar. Ya. Itu aja udah ketimpangannya 2 level. Ya. Ditambah lagi kalau mereka itu punya kemampuan, mereka itu bisa dapat guru yang terbaik, les privat,
ataupun bisa sekolah ke luar negeri. Ya. Itu udah 3-4 level yang berbeda. Ya. Tentu secara mindset jauh berbeda. Tapi sejak adanya YouTube, sejak adanya sosial media, SB30 mengambil peran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dong. Terbaik. Karena akses kita bisa menyentuh kepada mereka-mereka yang kalangan tidak beruntung. Mereka bukan berarti orang bodoh, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk dapat pendidikan yang terbaik. Mungkin faktor yang paling utama jelas faktor ekonomi. Tapi mereka itu mereka bukan bodoh, tapi mereka tidak punya kesempatan. Mungkin karena orang tua tidak mampu, atau mungkin keterbatasan finansial, keterbatasan masalah ekonomi keluarga. Tapi sejak adanya internet, murah, YouTube, konten-konten yang bagus, mereka siap mengkonsumsi yang mana mereka tidak pernah dapatkan. Akhirnya mereka, oh iya ya. Sebagai contoh, saya punya banyak murid di SB30, mereka tuh lulusan pesantren. Mereka tuh bilang gini, Pak Chandra, saya di pesantren itu diajarkan suruh sodako. Terus dari pagi sampai malam suruh sodako. Tapi saya keluar pesantren bingung. Pekerjaan saya nggak punya. Apanya suruh sodako? Makanya saya cuma bisa sodako tenaga. Nah, tapi saya tidak bisa sodako uang karena saya nggak punya alatnya. Saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya bisnis. Tapi sejak adanya SB30, saya diajarkan untuk punya pekerjaan. Saya diajarkan, dimotivasi untuk berusaha, berdagang, berwirausaha. Akhirnya saya punya kesempatan, apapun itu. Mungkin nggak harus berbisnis, tapi mungkin mereka kalau jadi guru les privat, mungkin guru les privat tenis mungkin, guru privat pencak silat mungkin. Intinya mereka punya penghasilan tambahan. Dan sejak itu saya bisa bersodako. Jadi terima kasih Pak Chandra, ilmunya bermanfaat. Jadi saya bisa menerapkan ilmu agama. Itu salah satu contoh. Jadi ketika mereka diberikan tools untuk mereka itu bisa punya penghasilan, maka mereka bisa melanjutkan. Tapi yang penting, mereka harus punya mindset-nya. Kalau mereka nggak punya mindset-nya, mereka cuma dibekali ilmu agama, ilmu akhirat, tapi ilmu dunianya ini bagaimana? Mereka ini masih hidup di dunia nih. Jadi bagaimana mereka hidup di dunia ini tetap harus bisa punya penghasilan, menjadi pribadi yang sukses. Dan itu yang selama ini, mungkin kekurangan itu yang mereka dapatkan selama mereka pelajaran di pesantren. Itu yang mereka bicara pada kami. Nah, jadi peran SB30 adalah memotivasi mereka. Akhirat jelas kembali ke akhir agama masing-masing. Tapi di dunia ini, apa yang harus kamu lakukan? Mereka kurang di sini. Nah, SB30 mengambil peran. Itu yang saya sarankan. Keren banget. Keren. Jadi dengan fokus menciptakan lapangan kerja, jelas. SB30 ikut berperan mencapai Indonesia Emas. Yes. Nah, tadi kita fokus on health issue banyak banget. Yes. Tapi salah satu yang lagi berkembang banget, Ya. dan ini saya lagi dorong di Ya. pariwisata dan ekonomi kreatif dan dari segi 360 derajat keseluruhan adalah green economy. Green economy, setuju. Sustainability. Bagaimana pandangan Bro Chandra? Oh, green economy itu berarti isu lingkungan ya? Jadi isu-isu yang berkaitan dengan keberlanjutan. Menjaga lingkungan, melestarikan alam, setuju. mengurangi emisi karbon, setuju. Menggunakan energi baru dan terbarukan. Setuju. Saya sangat setuju. Bukankah kita tempo hari juga 3 bulan yang lalu ketemu di dalam acara Vegan Festival? Betul. Itu yang saya mau sentuh. Bisa ceritain nggak? Bagaimana nih dengan gaya hidup Vegan Festival ini adalah ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan? Pertama, kita juga tahu bahwa isu lingkungan ini sudah bukan isu baru. Kebetulan di perusahaan kami, KK Indonesia juga, kami sudah nggak pakai plastik. Kami juga sudah mengikuti gerakan daripada pemerintah untuk menghindari plastik. Karena plastik itu kan nggak bisa diurai ya. Itu sampai jutaan tahun katanya mengendap di tanah dan itu nggak bisa diurai dan itu membuat mikroba menjadi mati semua. Saya rasa juga isu peternakan yang selama ini menyumbang emisi gas terbesar. Karena kotoran-kotoran daripada sapi, kerbau. Itu katanya sampai 40% ya? Betul. Dan itu akhirnya membuat emisi gas karbon ini membuat jadi masalah. Dan akhirnya kita tahu bahwa global warming ataupun isu tentang pemanasan global itu kita sudah rasakan loh. Tahun lalu aja 2023 kita tahu suhu bumi itu meningkat panas. Yes. Kita kan merasakan panasnya. Panas banget tahun lalu. Panas banget kan ya. Itu salah satu indikasi bahwa masa kita nggak mau peduli tentang lingkungan ini. Nah, minimal bagaimana kita peduli sama lingkungan ya kita ubahlah gaya makan kita.
menjadi lebih banyak hijau-hijaunya lah. Iya. Ya, saya rasa Indonesia ini vegan friendly kok. Contoh di desa tahu tempe itu sudah menjadi makanan pokok kita sehari-hari. Oncom, gado-gado. Ya, perbanyak lalap. Orang-orang Bandung. Iya. Anak sekarang mana mau makan lalap? Kalau makan penyetan, makan kremes, lalapnya dibuang. Aduh, padahal itu dia yang paling sehat. Padahal itu paling sehat. Saya menjadi seorang vegetarian. Udah berapa tahun jadi vegan? Baru 28 tahun. Baru 28 tahun. Makanya Bro Robi dan Sutrisno semua mendukung ya. Iya, jadi secara nggak langsung saya sudah pelaku penghijauan atau cinta lingkungan sejak 28 tahun yang lalu. Karena pola hidup vegan. Karena pola hidup vegan. Jadi keren. saya juga sadar bahwa ketika kita, kan hukum itu kan supply and demand. Jadi kalau seandainya tidak ada yang memakan, ya tidak ada yang menyuplai. Kalau kita perbanyak yang makan gado-gado, yang penjual daging ya nggak laku. Betul. Sebetulnya kan? Sama. Tapi yang tahu tempenya produksi banyak. Ya sama gitu loh. Nanti ngomong tahu tempe asam urat loh. Yang bikin asam urat kan bukan tahu tempenya, cara ngolahnya gitu. Gorengannya itu yang bikin. Kalau enggak kan saya sudah asam urat dari dulu. Buktinya juga enggak gitu. Jadi kita udah cover health, udah cover lapangan kerja tadi dengan SB30, tadi udah cover green economy, sustainability. Nah sekarang saya ini kan keliling terus. Setiap keliling di kementerian, di perpolitikan, ini yang keluhan selain lapangan kerja ini harga-harga yang melonjak tinggi. Harga beras naik, minyak goreng naik, juga biaya konsumsi rumah tangga semakin meningkat, biaya kesehatan, biaya pendidikan. Nah, SB30 punya nggak? Punya satu solusi untuk lapangan kerja, tapi untuk menahan laju peningkatan biaya hidup yang menjadi keluhan masyarakat ini, apa yang bisa kita lakukan? Pemerintah nggak ngatasi ya? Pemerintah sudah coba ngatasi, tapi kan pemerintah kan toolsnya sedikit. Nah, tadi kan ada alat. Ada alat, Alat itu pemerintah tuh alatnya regulasi. Alatnya itu kebijakan. Ya, regulasi kebijakan ya. Tapi juga dia punya intervensi, misalnya pajak. Misalnya intervensi insentif. Jadi bisa bolak-balik. Anggarannya di situ ya. Anggaran. Kan kalau misalnya bicara pangan ini kan harga-harga bahan pokok ini kita bicara produktivitas petani. Bagaimana pupuk, sistem pengairan dan lain sebagainya. Dan sistem distribusinya. Kalau di negara-negara yang kita lihat memiliki sektor pangan yang kuat, memang peran pemerintahnya luar biasa. Jepang, Amerika. Tapi peran swastanya juga besar. Nah, kalau kita lihat ini ada tanggapan nggak? Karena saya punya pemikiran gini, bahwa ke depan masyarakat kita ini yang bebannya cukup berat di masyarakat itu, yang ada di concern di kepala dia adalah harga murah, kerja mudah. Jadi harga sembako murah, cari kerja mudah, dan ketiga hidup berkah. Nah, gimana pandangan SB30? Kalau dari pandangan kami SB30, saya melihat itu dari subscriber saya sendiri ya. Saya tidak bisa, kalau di pemerintah kan saya harus konsultasi sama Bang Sandi. Tapi kalau dari saya pihak swasta, yang pasti yang kami bisa tolong adalah kembali lagi ke individunya. Kami nggak bisa menolong 10 orang nonton SB30, 10-10-nya hidup berubah. Nggak bisa. Tetap ketika 10 ada satu berubah, ya kita fokus pada satu orang itu. Contoh, dia ayah ibunya petani. Nggak sedikit loh. Dengan 4.120 subscriber saat ini, kami bisa nolong 10% aja. Itu 400.000 orang. Yang berubah mindsetnya, itu saya rasa lumayan loh Bang Sandi. Mereka tuh sedikit banyak. Yang pasti ya Bang Sandi, yang saya melihat itu ada 3 yang berubah taraf perekonomian mereka, dan mereka tidak mengeluh masalah pangan ini, tidak mengeluh masalah harga. Pertama, mereka jadi TKI dan TKW di luar negeri. Itu salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan. Jadi let's say mereka non-skill, tapi mereka mendapatkan tawaran penghasilan lebih tinggi di luar negeri. Kita tahu nomor 1 itu mungkin kalau nggak salah di Taiwan ya. Taiwan, Hong Kong. Kalau pekerja di luar negeri, Indonesia paling banyak di Malaysia. Malaysia, jelas Malaysia, itu ya. Tapi karena itu perkebunan kan. Tapi kalau yang
banyak yang besar selain Malaysia itu Saudi Arabia, Hong Kong, dan Taiwan. Kalau nggak salah Taiwan ada 200.000 lebih ya. Ya, cukup banyak. Nah, berarti SP30 punya peran dong di situ. Nah, minimal peran kami adalah mereka punya penghasilan gede di situ. Waktu dikirim ke kampung, duitnya nggak sembarangan dipakai. Jadi mereka nabung, bisa punya sawah, bisa punya sapi, bisa punya kambing. Jadi waktu mereka nggak bekerja, minimal simpanan itu ada. Nah, itu kami bisa punya peranan untuk menabungnya. Itu satu. Itu yang paling banyak mereka nggak mengeluhkan masalah pangan. Masalah kenaikan harga. Nah, yang kedua, ini yang agak berat. Kalau mereka, menurut saya, losers is always a losers. Ya, sorry to say, kata-kata saya mungkin agak keras. Jadi, mau diedukasi kayak apapun, mereka tetap mengeluh. Dan mungkin Bang Sandi selama keliling 4-5 tahun ini, tiap hari dengar keluhan ibu-ibu, Pak, barang kok mahal. Mungkin Bang Sandi ini hatinya terbuat dari apa ya, juga capek. Tapi mau diedukasi kayak apapun, mereka tetap akan merasa mahal. Padahal solusinya kan meningkatkan pendapatan. Saya rasa mau kembali ke zamannya Pak Harto, ya nggak bisa menurut saya ya. Saya rasa juga kita lihat di seluruh dunia juga sama gitu loh. Nah, jadi kita anggap sebagai contoh. Kalau kita ke Amerika ya, Bang Sandi ya. Waktu Bang Sandi dulu kuliah, kita makan di food court, contohnya gitu. Thai food contohnya gitu. Itu harganya $10, masih tetap $10 zaman Bang Sandi dulu kuliah. Sampai sekarang pun masih tetap $10 gitu ya. Sekitar segitu ya. Berarti mereka itu negara maju yang bisa mempertahankan harganya tetap sama gitu Bang Sandi. Nah, berarti tapi apakah karena itu problem negara maju sehingga tidak ada satu inflasi yang besar-besaran? Beda sama kayak Indonesia. Di mana Indonesia 30 tahun yang lalu sama sekarang wah harganya udah beda jauh gitu. Tapi saya masih ingat dulu makan di Blok M sini. Betul. Bawa Rp500 udah bisa dapat hamburger sama dapat minuman. Hamburger sama minuman tahun 90-an. Rp500. Rp500. Sekarang harus tahun 50.000. 80-an. 80-an ya. Iya. Tapi memang ya itu yang menjadi challenge. Jadi pendapatnya Bang Chandra itu adalah kita tingkatkan pendapatan kita. Tingkatkan pendapatan. Dan kita berikan kesempatan agar produksi pangan dan dari segi supply-nya semakin meningkat sehingga harganya semakin terjangkau ya. Betul. Nah, saya rasa mungkin nggak ada solusi lain kecuali pendapatan. Katakanlah sekarang UMR kan ya sekarang beda dong. Kalau tahun 80-an mungkin UMR waktu itu harganya masih ingat paling berapa ya Bang Sandi ya? Kalau nggak salah mungkin cuma 100.000 kali. Nah tentu kalau 500 perak wajar dong. Sekarang UMR udah hampir 5 juta. Jadi saya rasa nggak bisa di-compare dong kembali ke zaman Pak Harto. Emang mau UMR dikembalikan ke 100.000 kan juga nggak mungkin. Nah jadi itu kan cuma masalah valuasi. Nah jadi solusinya nggak ada yang lain, SP30 cuma memberikan solusi adalah menabunglah. Saya cuma bisa mengatakan menabunglah. Karena menabung itu adalah seperti sedia payung sebelum hujan. Keren. Nggak ada solusi lain menurut saya. Karena contoh kita nggak mau terjadi COVID kedua. Tapi ketika terjadi COVID kedua, ada beberapa subscriber saya bilang, kan waktu itu komplain, wah Gojek nggak dapat penghasilan, ini PSBB semua. Tapi orang yang komplain itu diserang sama subscriber SP30. Kamu sih nggak nonton SP30. Saya tetap bisa hidup setengah tahun dengan tabungan. Nah itu salah satu contoh. Nah ini kan salah di siapa? Berarti ini kan masalah di edukasi dan dia menabung. Akhirnya dia bisa survive meskipun nggak punya penghasilan selama 6 bulan. Keren. Nah itu yang kami bisa tampilkan. Jadi kita nggak bisa semua salahkan pemerintah. Siapapun menterinya, sekelas Bang Sandi pun juga setengah mati menurut saya. Saya jadi menteri pun menggantikan Bang Sandi juga setengah mati, sama aja. Yang kami bisa berikan adalah ya rubahlah mindset karena sedia payung sebelum hujan. Tingkatkan pendapatan dan savinglah sebanyak mungkin. Jangan dikit-dikit lihat Instagram sekarang panas. Lihat tetangga beli motor, ikut beli motor. Padahal nggak perlu. Lihat tetangga beli iPhone, ikut-ikutan beli iPhone. Nyicil yang nggak perlu. Ya nggak bisa begitu. Pak saya selalu bilang belilah fungsi, jangan beli gengsi gitu. Keren. Beli fungsi, beli gengsi. Jangan beli gengsi. Nggak ada habis yang ngikutin gengsi. Saya punya teman namanya Yuga itu. Dia suka lihat Instagram terus dia beli-beli karena gengsi. Padahal fungsinya mungkin nggak ada. Nah, tadi bicara mengenai COVID. Yudanya ada di sini kayaknya. Salah satu pemenang COVID atau saya menyebutnya pandemic winner itu adalah desa wisata.
Desa wisata. Desa wisata ini selain ya para kemarin pekerja migran Indonesia itu banyak yang nggak bisa keluar negeri, melihat membangun desanya, di desanya ada objek wisata yang selama ini destinasi yang belum terawat, belum hidden gem gitu ya. Hidden gem ini dikembangkan selama 3 tahun terakhir. Dan muncullah 6.000 desa wisata di seluruh Indonesia. Itu saya juga tahu itu. Ini juga menghambat urbanisasi ke kota. Jadi local champion itu tetap stay, menciptakan peluang usaha dan mengembangkan peluang penciptaan lapangan kerja. Nah, kira-kira kolaborasinya apa nih dengan SB30? Kolaborasinya adalah jelas yang saya ngalami betul apa yang dimaksud dengan desa wisata. Karena 3 tahun terakhir tiba-tiba bermunculan spot-spot yang dulu saya nggak pernah pergi, tiba-tiba kok ada tempat wedding outdoor baru gitu. Terus kemudian ada tempat kuliner baru gitu. Tiba-tiba di tengah tebing yang dulu kita cuma temukan di Ubud. Sekarang ternyata banyak ubud-ubud baru bermunculan. Nah itu yang saya rasa new economic ya yang terjadi. Dan itu juga menghambat orang untuk nggak perlu ke luar negeri jadi TKI. Ternyata di desa juga bisa menghasilkan. Tapi sekali lagi orang-orang yang peran SB30 adalah mereka mengambil ilmu SB30 dan mereka ambil ilmu berwirausahanya dan mereka terapkan. Oke. Jadi dari segi wirausahanya ya. Wirausaha yang saya lihat. Jadi mereka menciptakan opportunity baru di desa wisata. Contoh, misalkan mereka bikin kuliner, atau mereka bikin tempat wisata baru, atau persewaan apa. Homestay. Itu mereka akhirnya seneng. Itu terjadi kemarin, saya punya satu subscriber itu, dia di, yang tempatnya Bu Susi itu apa yang jauh? Pangandaran. Dia itu pelaut, yang sudah keliling dunia itu hampir 40 tahun. Tapi akhirnya, dia bingung, uangnya kan ada. Tapi dia bingung mau bikin apa. Masa saya melaut lagi? Akhirnya dia bikin homestay. Datanglah pandemi. Wah booming. Nah, dan dia ngomong, terima kasih SB30 karena saya dapat ilmu. Terbaik. Kalau nggak ada yang ngajarin ini. Jadi kita bisa kerjasama ya sama desa-desa wisata. Di Pangandaran ada, di Jawa Timur banyak. Saya tinggal dilamar Pak Menteri lah. Oke. Tadi bicara mengenai Gen Z. Dan Gen Z ini salah satu yang juga trendy di Gen Z adalah mental health. Dan isu kesehatan jiwa ini menjadi isu yang sangat mendapat perhatian, apalagi ada tekanan pekerjaan, hustle culture, ada sandwich generation, terus ada persoalan perasaan, frugal living, cinta, dikit-dikit bilang mental gue terganggu, atau lingkungan gue toksik. Nah, gimana menurut bro? Saya SB30 ini kan didirikan 11 tahun yang lalu. Jadi penonton saya paling banyak itu generasi milenial sebetulnya. Tapi waktu masuk ke Gen Z, kurang laku konten SB30 ini. Oh gitu ya. Karena mereka sangat tersentuh konten saya karena masih relate untuk generasi milenial. Tapi begitu masuk ke Gen Z, kayaknya topik saya ini yaitu tadi diserang isu mental health. Kemudian diserang isu frugal living, diserang isu hustle culture. Saya dulu nggak ngerti istilah itu loh. Kemudian quarter life crisis. Quarter life baru 25 tahun udah. Iya. Ya ampun. Saya ngomong gua 23 ini juga setengah mati hidupnya. Terus kamu ngomong saya ini belum sukses gitu loh. Ya, memang gua ini kalau nggak makan di kafe itu nggak keren katanya. Ya ampun, saya bilang gua ini juga usia 22 itu masih nenteng sepeda motor saya ke kampus. Itu knalpotnya juga kebanjiran. Saya juga hidup seperti itu. Jadi nggak ada yang salah. Nah, mereka ini quarter life crisis. Ini loh Bang Sandi, saya juga bingung karena anak. Nah, makanya ketika motivasi saya di SB30, mereka nonton, ini kayak bapak gua ini. Jadi mereka merasa saya ketuaan. Nah, tapi setelah saya mencoba untuk mempelajari, saya tahu akar penyebabnya. Jadi akar penyebabnya adalah, makanya sekarang konten-konten creator yang Gen Z lebih ditonton daripada saya SB30. Kenapa? Seolah-olah kata-kata mereka terlihat keren, terlihat smart, terlihat cerdas, tapi belum tentu applicable. Makanya kemarin jujur Bang Sandi, waktu COVID,
yang muncul booming itu kan robot trading. Trading palsu. Iya. Kemudian seolah-olah mau kaya cepet. Nah itu loh generasi. Instan. Padahal maaf Bang Sandi, usia kayak kita ini ada nggak sih yang instan? Nggak ada. Instant success tuh nggak ada. Nggak ada. Di cross check aja sama Pak Menteri. Nah mereka nganggap mereka tuh punya mental itu yang namanya FOMO. Fear of missing out. Itu yang akhirnya mereka ketika gagal, mereka ngomong aku kena mental health. Terus kalau kita dulu pacaran, itu kan dikenalin temen. Ini loh adik kelas. Gitu. Nah sekarang mereka pakai itu. Flip. Saya kan pernah bikin konten, mereka pacaran itu semudah pesan makanan di Gojek gitu. Iya. Jadi mereka tuh cari pacar di situ dan banyak loh. Gen Z itu sekarang tiba-tiba berpacaran suami istri seperti itu. Tapi ya gitu lucu. Jadinya mereka itu habitnya itu loh yang saya nggak habis pikir. Nah, ini kadang-kadang saya ini mau nggak relate sama, tapi akhirnya saya juga harus belajar gitu loh. Saya ditegur terus sama tim kreatif saya waktu bikin konten. Pak Chandra, tolong bahasanya jangan orang tua, disesuaikan Gen Z. Kalau nggak gitu penonton SB30 hilang katanya. Saya berusaha, tapi nggak bisa. Nature kita seperti ini. Saya bilang, kalau saya mau jadi kayak Gen Z, entar kita punya value ini hilang dong. Karena saya bilang, oke, satu, saya akui, anak muda Gen Z itu jauh lebih kreatif daripada kami. Jujur Bang Sandi. Kami kalah kreatif lah sama kalian. Tapi satu yang kalian tidak bisa menang sama kami. Mental kalian tidak sekuat kami. Itu aja titik. Jadi tolong, please. Kalau kalian Gen Z yang nonton ini, kalian pesen makan. Dulu kita mau makan rawon contohnya gitu. Kita harus naik motor ya naik motor gitu loh. Keliling 5 kilo, 10 kilo nggak motor. Sekarang Anda lihat, masih 7 kilo. Iya kan? Kemudian dikirim, masih 15 menit lagi. Kami nggak ngalami masa itu. Sehingga kami ini nggak transaksional. Anda itu transaksional banget gitu loh. Jam 4 lewat 1 menit aja udah dihitung. Ini gua punya jam lembur udah dihitung nggak ya? Karena apa? Mentalnya semua dihitung secara transaksional sekali. Dan ini anak sekarang yang punya problem. Ayo jujur. Kalian yang jadi kameraman di sini, ayo kalau lewat overtime kalian sudah ngomong, ini lemburnya gimana? Anak sekarang menggerutu loh Bang Sandi. Nah termasuk makan. Kalau kalian pacaran anak Gen Z sekarang, waduh, gua udah traktir 3 kali. Zaman kita kalau yang penting, kita ini nggak hitungan lah. Kalau zaman kita Bang Sandi. Anak sekarang ini dikit-dikit dihitung Bang Sandi. Dihitung ya. Nah itulah satu problem. Makanya saya bilang, satu hal yang saya salut kalian memang orangnya kreatif. Tapi satu, ada yang kalian tidak sedamai kami lah hidupnya. Nggak sedamai kami. Kami ini hidupnya itu meskipun sengsara, nggak hidupnya offline, tapi hidup kami jauh lebih indah daripada kalian yang tiap hari di depan smartphone terus itu. Itu yang jadi problem. Ya mental health isu yang sangat penting dan memang sekarang karena tingkat pengetahuannya tinggi, itu juga banyak cara untuk memanage atau mengelola kesehatan mental kita. Salah satunya adalah healing. Nah, Gen Z ini habitnya unik nih. Dibandingkan spend money untuk invest, beli properti. Mereka lebih suka nonton konser. Healing nih, bagian daripada healing tuh konser. Healingnya tuh kadang-kadang sampai kantong kering. Dan boro-boro nabung. Mereka malah pakai pinjol kadang-kadang untuk bisa memenuhi keinginan tersebut. Nah, apa sih seharusnya kebiasaan baik yang harus dimiliki anak muda ini selain nabungnya? Sehingga tetap bisa mempersiapkan masa depan, tapi masih bisa juga healing gitu. Jadi nabung sambil healing. Ini pertanyaan pamungkas. Pertanyaan pamungkas. Saya melihat ada habit mereka itu seperti kayak orang di penjara selama COVID. Tiba-tiba ada konser, mereka tuh seperti kayak orang keluar dari penjara. Dan akhirnya, mungkin ini kan juga secara ekonomi parekraf juga terbantu dong. Konser itu juga sangat luar biasa. Dan itu mereka menjadi, ya kita nggak bisa pungkiri, mereka itu seperti orang yang, kapan lagi mereka itu teriak-teriak. Teriak di rumah dianggap orang gila. Nah teriak di konser kan nggak ada yang larang, nggak teriak justru aneh gitu. Sehingga mereka itu, betul, mental health ini luar biasa. Makanya mungkin salah satu opportunity sekarang, kemarin saya lihat ada satu konten di Surabaya, ada satu tempat loh Bang Sandi, ruangan khusus di mana mecahin botol itu bayar. Jadi mereka itu teriak-teriak, wah,
Betain botol 5 botol 50.000. Jadi kalau stres ke tempat itu aja, mecahin botol sambil teriak-teriak, itu ada di Surabaya gitu loh. Sudah ada ya? Ada itu. Kok belum ada di Jakarta? Nah, ya? itu menurut saya opportunity yang bagus gitu. Nah, itu Udah ada juga. Itu opportunity, Bang Sandi. Itu kreatif juga menurut saya. Nah, solusinya itu untuk anger management mungkin ya. itu dulu ada di Jepang yang saya tahu. Karena orang Jepang kan tingkat stresnya kan tinggi. Iya. Sehingga mereka Banyak bunuh diri dulu. banyak bunuh diri kan. Jadi katanya cara bunuh dirinya orang Jepang itu menabrakkan diri ke kereta. Atau yang kedua tahu-tahu diam-diam di desa, tahu-tahu hilang gitu aja. Tapi intinya satu yang saya tahu orang Jepang, kalau mereka bunuh diri itu nggak ngerepotin orang. Orang Indonesia itu sudah ngerepotin orang viral pula, itu lah repotin. Repotin orang, ongkosnya tinggi pula nyarinya. Jadi saran saya, pertanyaan Bang Sandi Pamungkas adalah, tetap menurut saya itu adalah hukum prioritas. Kalau kamu tetap mau konser, tetap mau nabung, kita nggak bisa berdiri di atas dua kapal. Kita harus tetap ada prioritas. Oke, ya kita nggak bisa konser terus kita ada nabungnya, ya nggak bisa. Tetap menurut saya, pay me first, itu selalu prinsip saya. Pay me first itu adalah tabung dulu. Nah, dari sisa tabungannya disisihkan untuk konser. 5 kali nabung, sekali nonton konser. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Kalau kita nggak disiplin, nggak bakal bisa. Karena hemat pangkal kaya, Iya, nabung pasti gua dukung. pasti. Ya. Dan itu tidak mungkin mau terkena mental health, mau frugal living, kalian mau sefrugal-frugal apapun, ya tetap pada prinsipnya ya harus nabung dulu. Itu solusi yang paling pamungkas. Buktinya Bang Sandi dulu juga kalau kita dengar kisahnya, bagaimana perjuangannya, itu juga pasti prosesnya juga sama kan. Sampai Bang Sandi cerita dulu di konten saya, sampai harus menggadaikan ini ya. Iya. Menjual perhiasan istri. Perhiasan istri. Nah itu kan istilahnya harga dirinya cowok banget gitu loh, waktu masih masa perjuangan. Dan nggak ada yang bicara mengenai mental health gua pada saat itu. Bagaimana hinanya di depan istri waktu itu. Apalagi kita sebagai pria kan. Sebagai kepala keluarga. Nah, Oke. itu salah satu contoh. Yes. Terima kasih banget. Thank you, Dan Bang Sandi. ya kita memang harus memiliki prioritas ya. Tadi Iya. kita prioritasnya nabung. Iya. Dan prioritasnya kita tetap memastikan bahwa kelangsungan kesehatan jiwa Betul. diperhatikan, tapi tetap juga kita fokus pada kekuatan ekonomi kita. Harus ada prioritas lah Harus ya. ada skala prioritas. Betul. SB30 kita ucapkan apresiasi kepada Thank you. Mas Chandra. Makan malam di Nur Corner. Cakep. Pesan bubur ayam, minumnya teh sereh. Cakep. Terima kasih Mas Chandra, sukses before 30. Terima kasih. Obrolannya bikin semangat dan para pengusaha muda semakin kece. Thank you. Cakep. Nonton konser sama Besti. Cakep. Venue-nya rame sekali. Enaknya kalau punya usaha sendiri, Asik. uang nambah, dompet pun terisi. Nah, yeay. Terima kasih, dan ada satu bingkisan yaitu buku saya waktu kasih. keliling yang waktu itu sukses jadi cawapres tapi gagal jadi wapres. Sekarang saya sukses di menteri tapi gagal nyawapres. Sukses untuk Bang Sandi. Makasih, 1500 inspirasi jelajah perjalanan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga bagi SB30. Siap, terima kasih Bang Sandi. Sukses. Saya bangga punya sahabat seorang menteri yang hebat dan luar biasa. Terima kasih.